Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman. Untuk video kali ini saya akan membuat tutorial membuat jilbab Makassar atau sering kita sebut jilbab safar tanpa purdah. Langsung saja ke videonya. Ini kita siapkan bahan sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Panjang depan dan panjang belakangnya silahkan diukur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita potong seperti ini menjadi seperempat lingkaran, sama seperti jilbab-jilbab pada umumnya ya teman-teman. Ya, setelah ini ya sudah selesai, seperti ini penampakannya. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan-bahan untuk pad, cadar, dan beberapa bahan-bahan lainnya. Nah, ini untuk cadar, ini untuk pad, kemudian ini busanya, dan ini untuk nanti untuk kerung untuk kerutan di cadarnya. Nah, nanti seperti ini jadinya ya, kita kerut seperti ini, kemudian kainnya itu di atasnya, ini bagian di bawah matanya seperti itu. Kemudian ini ada tambahan kain selebar 40 cm dan panjang kurang lebih 120 cm, atau menyesuaikan saja, menyesuaikan panjang jilbabnya ya, nanti kita potong. Nah, seperti ini nanti untuk penopang dagu, jadi penopang dagunya ada di dalam, kemudian cadarnya ada di luar, nanti akan kita pasangi karet. Kemudian untuk talinya kita membutuhkan dua karena ini satu jilbab. Ini tali di dalam, nanti talinya ada di dalam ya, enggak di luar. Dan red Jepang satu, terserah nanti akan dipasang di sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, seperti ini. Langsung saja kita lihat pemrosesan penjahitannya. Nah, ini karetnya ya teman-teman untuk penopang dagu yang tadi. Nanti tambahan kainnya ini kurang lebih panjangnya 24 atau 25 atau 23 ya, sekitar itulah, silahkan saja. Dan langsung saja kita jahit untuk padnya. Untuk menjahit pad sama seperti video yang kemarin ya teman-teman, hati-hati saja, yang penting bisa jaraknya bisa stabil dan usahakan tidak terlalu besar selisihnya. Kemudian pinggirannya kita jahit pinggirannya. Setelah selesai kita gunting, kita buang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, nanti akan seperti ini jadinya. Kemudian jangan lupa untuk menyamakan bentuk, untuk menyempurnakan bentuknya pad ya, biar tidak meleok. Kemudian kita ambil untuk bahan tambahan tadi yang untuk penopang dagu. Penopang dagu langsung kita jahit di salah satu bagiannya dengan penambahan karet seperti ini. Ini mudah sekali ya teman-teman. Ini saya membuat untuk size M. Size M itu panjang depan 110, panjang belakang 120 cm. Nah, kemudian setelah selesai kita jahit penopang dagunya. Setelah selesai kita jahit, kita ambil bagian cadarnya. Nah, kita akan bikin kerutan sama seperti jilbab safar kemarin. Yang belum sempat melihat bisa lihat video saya ya yang kemarin, dan saya menggunakan teknik perkiraan saja ya.
yang penting kerutannya, jarak kerutannya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Yang jelas usahakan semaksimal mungkin sama. Nah seperti ini. Untuk ukurannya sama seperti jilbab safar kemarin, yaitu kurang lebih ukuran mentahnya 23, kemudian nanti akan kita ukuran mentah ininya ya, ukuran mentahnya 21, maaf 21, kemudian nanti matangnya setelah jadi itu kita ukur menjadi 21 setelah terpasang red dan untuk kampuhnya. Ya seperti ini. Usahakan jaraknya sama ya teman-teman, usahakan jaraknya sama, tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Kemudian kita setrika ya, lalu kita kumpulkan bahan-bahan yang sekiranya perlu untuk diobras, langsung saja kita obras. Nah setelah kita obras hasilnya seperti ini, dan langsung akan kita aplikasikan, kita pasang ke jilbab dasarnya, bahan dasar jilbabnya yang lebar kainnya kurang lebih 110 panjang depannya. Nah ini kita tarik, kita ambil tengahnya, kita tandai. Begitu juga dengan padnya, kita tandai bagian tengahnya, kemudian kita temukan, kita pasang seperti halnya memasang kerung lengan atau kerung leher, sama persis, hampir sama ya, memang sama sih, bisa dibilang sama dengan jilbab safar yang kemarin. Kemudian kita jahit seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk pita size-nya ya teman-teman, misalkan kalau mau dijual lagi atau dengan ukuran-ukuran universal, ada pita size dan mungkin ada tambahan merek dari teman-teman, silahkan kita pasang, terserah sih, yang penting usahakan di dalam saja untuk pita size nya. Kemudian kita jahit yang separuhnya lagi ya, seperti ini, pelan-pelan. Kemudian setelah ini kita akan pasang talinya. Nah ini Pak, untuk pemasangan tali berbeda dengan jilbab safar yang kemarin. Kalau jilbab safar yang kemarin talinya itu diselipkan, kalau untuk jilbab Makassar ini cukup ditempel seperti ini ya. Dan usahakan dari jarak dari, nah itu nerawang ya, ini nerawang ya, jaraknya ke atas dari garis pad itu kurang lebih setengah senti cukup, setengah senti atau maksimal 1 senti, itu tergantung dengan ukuran padnya ya. Ukuran padnya kurang lebih setengah senti saja sudah cukup. Nah itu ya yang saya tunjuk, cukup ditempel kalau misal apa namanya untuk jilbab safar ini. Kemudian yang satunya kita pasang. Oh maaf, benangnya habis, diganti dulu. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman, penggemarnya pun, peminatnya juga lumayan banyak. Kita lanjutkan untuk pemasangan atau penjahitan. Hasilnya seperti ini. Ini maaf karena ini sekalian bekerja ya teman-teman, jadi tidak kontras benang dan bahannya. Nah kemudian setelah itu kita balik dan kita ambil cadar yang sudah kita obras tadi, kemudian kita tempelkan, kita balik posisinya seperti itu, yang seperti yang teman-teman lihat itu. Jadi padnya itu di atas untuk bahan cadar jilbab dasarnya, kemudian kita tumpuk dengan cadarnya. Nah jaraknya kurang lebih seperti ini, jaraknya itu kurang lebih dari garis jilbab itu, garis pad itu naik sesuai dengan
lipatan atau nah ini ya lipatan itu ya apa namanya keliman atau batas kainnya itu ya kurang lebih 1 cm atau setengah cm sih boleh. Kita hubungkan seperti itu, lalu kita jahit, ambil jarak kurang lebih sesuai dengan red Jepang, panjang red Jepang kurang lebih 22 cm. Kalau saya biasanya seperti ini ya menandainya ya, seperti itu. Tanda saya 1 jengkal kurang sedikit lah. Ini untuk pemasangan cadarnya. Kemudian setelah itu kita cek yang posisinya seperti ini ya, cadar, pad, kemudian jilbabnya, bahan jilbabnya. Lalu langsung saja kita pasang reednya. Untuk reed Jepang sebagai pembantu saja, jahitan bantuan agar tidak kemana-mana. Ini salah satu saya jahit dahulu biar nggak geser-geser seperti ini. Kemudian setelah itu, nah ini ya teman-teman, cenilnya itu berjarak kurang lebih 3 cm, jadi jangan dihabiskan semuanya jahitannya, jangan disisakan kurang lebih 3 cm. Lalu kita dedel tadi, kita dedel sejauh atau sepanjang 22 cm. Kita bersihkan dulu benang-benangnya dan kita rapikan, barangkali ada yang perlu dirapikan. Nah, kemudian kita ganti sepatu yang khusus untuk memasang reed Jepang. Nah, untuk memasang reed Jepang ini perlu kehati-hatian ya teman-teman, jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Tapi kalau yang sudah mahir sih ya bisa cepat biasanya ya. Usahakan jahitan itu bisa mepet dengan reel reednya, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Usahakan jahitan yang ini itu bisa bertemu dengan jahitan bawahnya, itu bisa bagus hasilnya ya. Atau kalau seandainya nggak bisa bertemu juga nggak apa-apa sih. Kemudian untuk yang satunya kita ambil 1/4 bagian untuk nantinya ngecek, untuk pengecekan saja. Jadi jangan langsung ini. Kalau saya ini ya tidak langsung dipasang dari atas, tapi saya ambil 1/4 apa namanya untuk yang bagian satunya ya. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita cek dulu. Nah, kemudian yang satunya, yang satu bagian lagi kita pasang. Kemudian kita cek apakah reed berfungsi dengan baik, kemudian pemasangan apa sudah rapi, sudah halus, ataukah masih masih terbuka celahnya. Kemudian kita kembalikan sepatu semula dan kita lipat ini ujung reednya, kita jahit. Nah, kita ukur kurang lebih 19 cm atau 18, kurang lebih itu ya. Kita tandai, kemudian kita ambil yang penopang dagu tadi, kita pasangkan salah satu sisinya, salah satu sudutnya,
dengan salah satu cadarnya. Nah ini cuma dikaitkan gitu saja, dijahit bantu saja dulu, yang penting nyambung gitu aja ya, yang penting nyambung gitu aja, nanti disambung belakangan ini satu persatu. Nah setelah nyambung begini dengan cadarnya ya, nanti kita akan coba sambung lagi yang satunya, sebelah satunya dengan red, dengan yang bagian rednya kita sambung, kita jahit sampai bawah, sampai habis ke ujung jilbabnya. Ya, sebelum sampai ke pangkal rednya nanti ya, ini perhatikan ya teman-teman, ini nanti kita cekrik ini pangkalnya ya, ini pangkalnya, kemudian kita cekrik kurang lebih 2 atau 3 cm di bawah pangkal rednya, kemudian kita lipat kampuhnya ke arah berbalikan. Nah yang satu begini, yang satu ke arah kiri, kemudian kita tutup dengan bahan tambahan untuk penopang dagunya tadi. Kita lanjutkan jahit sampai bawah. Waduh, kejahit. Nah sebentar, terus sampai bawah. Nah kalau misalkan teman-teman punya merek, silahkan dipasangi dengan merek teman-teman sendiri, atau kalaupun tidak, jadi jual kosongan tidak masalah juga sih. Sekarang kita banyak kok yang mencari produknya, jadi nggak beli mereknya ya. Kalau dulu banyak beli merek, walaupun produknya itu sebenarnya sama saja, sebenarnya produk lokal maupun non lokal atau produk luar itu sebenarnya sama saja, cuma beda merek ya, seperti ini. Kemudian sisi satunya tadi yang sudah kita sambung tadi, kita jahit ke sisi pad yang satunya. Jadi posisinya seperti ini ya, ini dari dalam ya. Nah seperti ini. Jadi nanti ada 3 lapis yang kita jahit, ada 3 lapis cadar, penopang dagu, dan jilbabnya. Nah kelihatan ya teman-teman, 1, 2, dan 3, ini 3 lapis kita gabungkan seperti ini, langsung kita jahit jadi satu sampai terus ke bawah sampai habis. Nah ini hampir selesai, sudah 90% jadi. Nah setelah ini kita rapikan, kemudian kita balik. Ini ada kelebihan tadi ya teman-teman, kelebihan dari penopang dagunya. Nah ini kita potong saja, kita potong, kita buang atau kita simpan dulu. Nah sini seperti ini. Nah nanti kita neci kalau sudah selesai. Nah setelah itu kita akan jahit di bagian kerung ininya, padnya. Kita jahit mengikuti busanya. Pastikan agar tali tidak ikut terjahit di dalamnya. Ya seperti ini.
selesai, kita rapikan semua benang-benang yang masih ngelewer ya, yang masih nyisa, kita rapikan semuanya. Kemudian setelah ini kita akan drill, kita cek dahulu. Nah ini 18 atau 19 cm untuk cadarnya. Nah kemudian kita neci. Untuk neci teman-teman perhatikan saja, kalaupun tidak dineci juga nggak apa-apa, dikelim kecil juga bisa kalau misalkan tidak punya mesin neci di rumah ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini kalau neci. Cuma biasanya untuk produk-produk menengah ke atas itu ya, itu biasanya nggak ada yang neci seperti ini, mereka mainnya kelim ya, main kelim rapi, itu lebih rapi kalau dikelim. Sebenarnya sih sama saja, cuma tergantung selera aja. Nanti setelah selesai, nah hasil akhirnya akan seperti ini ya, sama, hampir sama seperti jilbab safar. Ini kita buka, nah ini cadarnya, dan ini penopang dagunya berkaret, jadi bisa menyesuaikan bentuk lingkar wajahnya. Nah ini sudah kita neci, dan setelah ini kita akan setrika, kemudian kita packing dan kita pasarkan. Mudah sekali ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan saya tidak kurang dan tidak lebihnya mohon maaf. Saya hanya belajar dan berusaha berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.